Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di mata kuliah organisasi sosial dengan saya sendiri, saya akan mempresentasikan tentang yang pertama yaitu konsep organisasi, yang kedua jenis organisasi, yang ketiga iklim dan budaya organisasi, yang keempat empat pilar organisasi, yang kelima hierarki organisasi, yang keenam strategi dan taktik organisasi. Yang pertama yaitu konsep organisasi. Konsep organisasi mengacu pada struktur, tujuan, dan proses yang digunakan untuk mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan fisik dalam suatu entitas. Sementara itu, organisasi merupakan suatu entitas kompleks yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Sistem ini melibatkan input atau masukan, proses, aktivitas, output, keluaran, serta umpan balik, feedback, untuk memperbaiki kinerja dan mencapai tujuan organisasi. Dari yang kedua yaitu jenis organisasi. Jenis organisasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, organisasi kepemudaan. Organisasi yang didirikan oleh para pemuda untuk mempromosikan kepentingan dan aspirasi mereka serta memfasilitasi partisipasi dalam aktivitas sosial, politik, atau budaya. Yang kedua, organisasi keagamaan. Kelompok yang dibentuk berdasarkan keyakinan agama tertentu dengan tujuan memfasilitasi ibadah, pendidikan agama, kegiatan amal, dan dukungan sosial bagi anggotanya. Yang ketiga, organisasi sosial. Ini mencakup berbagai kelompok yang bertujuan untuk mengatasi atau memecahkan masalah sosial tertentu seperti organisasi kesejahteraan, kelompok advokasi hak asasi manusia, atau organisasi lingkungan. Yang keempat, organisasi profesional. Kelompok yang terdiri dari individu yang memiliki keahlian atau profesi tertentu dengan tujuan meningkatkan standar profesionalisme, memberikan dukungan dan sumber daya, serta mempromosikan kepentingan bersama. Yang kelima, organisasi politik. Grup yang terlibat dalam proses politik untuk mempengaruhi kebijakan politik, memobilisasi dukungan untuk kandidat atau partai politik, atau memperjuangkan isu-isu tertentu dalam masyarakat. Dari yang ketiga yaitu iklim dan budaya organisasi. Iklim dan budaya organisasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, iklim organisasi. Iklim organisasi merujuk pada atmosfer atau suasana yang dirasa oleh individu dalam suatu organisasi. Ini mencakup persepsi mereka tentang norma, nilai-nilai kebijakan, dan praktik-praktik yang berlaku di tempat kerja. Iklim organisasi dapat mempengaruhi motivasi kekuatan mereka dan kinerja karyawan. Yang kedua yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah serangkaian nilai, kebiasaan, keyakinan, dan perilaku yang menjadi bagian dari identitas suatu organisasi. Ini mencakup cara orang berinteraksi, pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, serta bagaimana keberagaman dihargai dan diintegrasikan. Budaya organisasi mempengaruhi cara orang bekerja sama, mengelola konflik, dan merespon perubahan. Materi yang keempat yaitu 4 pilar organisasi. 4 pilar organisasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, struktur organisasi. Ini mengacu pada kerangka atau format yang digunakan untuk mengorganisasi orang, tugas, dan wewenang di dalam organisasi. Struktur organisasi dapat berupa hierarkis, matriks, fungsional, atau gabungan dari beberapa jenis struktur. Tujuannya adalah untuk memastikan koordinasi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, budaya organisasi. Budaya organisasi merujuk pada nilai-nilai, keyakinan, norma, dan perilaku yang menjadi bagian dari identitas kolektif organisasi. Ini mencakup bagaimana orang berinteraksi, mengambil keputusan, dan beradaptasi dengan perubahan. Budaya organisasi memainkan peran kunci dalam membentuk iklim kerja, motivasi, kinerja, dan kepuasan karyawan. Yang ketiga, proses organisasi. Proses organisasi mencakup serangkaian langkah atau aktivitas yang digunakan untuk menciptakan, mengelola, dan melaksanakan kegiatan operasional organisasi. Ini termasuk proses-proses seperti perencanaan, pengambilan keputusan, komunikasi, pengembangan, produksi produk atau layanan, dan evaluasi kinerja. Tujuannya adalah untuk memastikan efisiensi, kualitas, dan inovasi dalam operasi sehari-hari organisasi. Yang keempat, teknologi organisasi. Ini mengacu pada alat, sistem, dan teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi aktivitas organisasi. Ini bisa mencakup perangkat lunak, perangkat keras, platform online, dan infrastruktur teknologi lainnya. Teknologi organisasi memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas, akses informasi, dan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Materi yang kelima yaitu hierarki organisasi. Hierarki organisasi mengacu pada struktur hierarkis atau tingkatan dalam suatu organisasi yang menetapkan wewenang, tanggung jawab, dan saluran komunikasi antara berbagai tingkatan atau level. Ini biasanya terjadi dari beberapa tingkatan yang berbeda, mulai dari tingkat puncak hingga tingkat operasional atau dasar. Hierarki organisasi membantu dalam menetapkan struktur yang jelas, pembagian kerja, dan saluran komunikasi yang efektif di dalam organisasi. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang terkoordinasi, pengelolaan sumber daya yang efisien, dan pelaksanaan strategi organisasi secara efektif. Namun hierarki juga dapat menghambat fleksibilitas dan inovasi jika tidak dikelola dengan baik. Dan yang terakhir yaitu strategi dan taktik organisasi. Strategi dan taktik organisasi terbagi dua, yaitu
strategi organisasi dan taktik organisasi. Strategi organisasi adalah rencana besar atau pendekatan keseluruhan yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Ini melibatkan pengambilan keputusan tingkat atas tanpa arah, fokus, dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Strategi organisasi membantu menetapkan prioritas, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta menciptakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan lebih lanjut di tingkat taktis. Yang kedua, taktik organisasi adalah langkah-langkah atau tindakan konkret yang diambil untuk mendukung dan melaksanakan strategi organisasi. Ini lebih terkait dengan pelaksanaan taktik dan operasional dari rencana strategis. Taktik organisasi mencakup berbagai kegiatan seperti pemasaran, pengembangan produk, peningkatan operasional, manajemen sumber daya manusia, dan lain-lain. Taktik ini dirancang untuk mencapai tujuan yang lebih spesifik dan mendukung tujuan strategis organisasi. Dari materi saya, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.